Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sama-sama akan belajar di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6 dengan judul Saksi yang Setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama untuk kelas remaja, dewasa, dan senior, kita akan sama-sama belajar dari 2 Korintus 4 ayat 1-15. 2 Korintus 4 ayat 1-15. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membukanya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk hari ini karena Engkau memberkati kami sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Sehingga firman-Mu ini bisa berdampak bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, urapi kami. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini memperoleh berkat dari Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kami, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah sama-sama membaca di 2 Korintus 4 ayat 1-15. Pembacaan Alkitab kita tadi, kita sudah membacanya bahkan sering ya.
Bahkan Alkitab sendiri, di Alkitab kita diberi judul bahwa harta rohani dalam bejana tanah. Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus dan waktu di Filipi, Makedonia. Kemudian ditulis 1 tahun setelah suratnya yang pertama. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mempunyai jiwa pengembalaan yang luar biasa. Dia sebelum berbicara, dia sudah melakukannya. Kebanyakan orang-orang ya bisa berbicara, tapi tidak bisa melakukannya. Bisa menasihati, tetapi tidak menjadi pelaku atau menjadi saksi dalam nasihat itu sendiri. Tetapi Paulus bukan seperti itu. Dia menjadi saksi Kristus yang bisa dipercaya, bahkan militan dalam kesaksiannya. Dia melakukan apa yang dia katakan. Dia sudah melakukannya dulu gitu loh, baru dia bisa menasihati. Dia memberikan satu kesaksian bahwa hidupnya setelah mengikut Yesus adalah hidup yang penuh anugerah. Bahkan penderitaan, siksaan, hinaan, kesulitan, dia bilang itu anugerah karena mengikut Tuhan. Kehidupannya diproses luar biasa oleh Tuhan. Sehingga saat dia mengajari jemaatnya, mengajari kita semua tentang saksi yang militan, saksi yang setia, Paulus adalah orang yang tepat untuk menjadi contoh seorang saksi yang setia. Ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. 4 hal ini yang akan menjadi pokok pikiran kita. Jadi fokus kita sehingga kita tidak menyimpang kemana-mana. Yang pertama, di 2 Korintus ini mengajarkan kita untuk sikap hidup saksi Kristus yang setia. Sikap hidupnya bagaimana? Di ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi sikap kita menjadi saksi adalah tidak tawar hati. Saat kita ditolak, saat kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, bahkan ekspektasi saat kita pelayanan tidak sesuai, kita tidak boleh tawar hati. Ini sikap saksi, bagian kita melakukannya. Terkadang banyak hal orang yang menginginkan satu pelayanan yang sesuai dengan keinginannya. Saat saya bersaksi, orang itu langsung bertobat begini. Tapi ternyata terkadang dalam kehidupan kita masing-masing, ada ya orang yang respon, ada orang yang tidak respon. Saya sebagai WL di gereja, terkadang saya juga sangat terpengaruh sebenarnya dengan sikap jemaat saat kami yang melayanan, apalagi saya yang WL, sudah menyanyikan lagu ini dengan segenap hati, sudah mengaransemen musik sedemikian rupa, tetapi ada 1-2 jemaat atau beberapa jemaat yang terkadang untuk nyanyi pun malas sekali kayaknya. Ku menang. Jadi tidak ada juga yang nyanyi ku menang, tapi ada juga yang ya ku menang. Itu pun jadi terkadang itu jadi berdampak sama saya. Jadi mempengaruhi mood saya. Jadi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, saya terproses dengan seperti ini. Jadi akhirnya saya punya keputusan dan punya sikap hati seperti ini. Bagian saya melayani Raja, bagian saya melayani Tuhan. Jemaat yang saya layani, jemaat yang saat ini melihat pelayanan saya, jemaat itu mau bersikap bagaimanapun urusan dia dengan Tuhan. Ada yang mau bertepuk tangan, silakan. Tidak bertepuk tangan juga silakan. Ada yang mau bernyanyi, silakan. Gak mau bernyanyi pun silakan. Bagian saya adalah melakukan tugas pelayanan saya. Terkadang memang seperti kayak orang melayani tembok gitu loh. Tidak merespon apa-apa. Dan sebenarnya itu ujian bagi saya sebagai WL atau beberapa pelayan Tuhan yang lain. Kok kita sudah melayani kok seperti ini ya? Kalau lihat di channel YouTube orang gitu melayani, tangannya diangkat, tepuk tangan, bahkan ada yang mengangkat tangan dan menangis. Pengennya seperti itu, pengennya gerejanya seperti itu, hingar-bingar, terus musiknya yang pecah gitu kan, pencahayaan layar LED-nya yang gede gitu. Kalau kita lihat gereja sebelah, terus-terusan menuntut gereja kita seperti gereja sebelah, kita akan jadi tawar hati. Kita tidak akan menjadi saksi.
Saya juga merasakan seperti itu. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu yang memanggil saya. Dia sampai menangis, "Yuan, kemarin saya ke gereja A." "Oh iya tante ya," dia bilang gitu. "Oh iya." Dan di situ saya menangis. Pikiran saya dia menangis karena hadirat Tuhan. Tapi ternyata dia menangis karena apa ya? Karena sedih. "Kenapa tante?" saya bilang itu. "Sedih saya, Yuan. Karena saya lihat jemaatnya begitu banyak. Jemaatnya begitu besar. Gerejanya besar. Pelayanan Tuhan banyak. Dan itu yang membuat, ya ampun, dibandingkan dengan gereja kita yang sudah hampir 55 tahun, tapi gerejanya masih begini-begini saja. Orang keluar masuk begitu banyak." Waktu mendengar itu, saya langsung bingung sebenarnya mau ngomong apa. Saya langsung, "Tuhan, saya harus ngomong apa ya sama si tante ini?" Akhirnya saya bilang begini, "Tante, setiap gereja punya berkatnya masing-masing. Setiap gereja punya prosesnya masing-masing. Mungkin tante nggak tahu prosesnya gereja yang tante lihat itu bagaimana, pahit-pahitnya itu bagaimana, sehingga bisa sebesar ini. Kalau kita lihat bandingan dengan gereja kita yang kecil, yang jemaatnya yang kecil, sudah 55 tahun masih begini-begini saja. Mungkin Tuhan punya rencana untuk membentuk kita." Akhirnya memang penyaringan itu terjadi di gereja kita, sehingga yang setia dan yang tidak setia itu terlihat. Sekarang bagian kita adalah sama-sama maju, sama-sama mendukung program gereja, sama-sama melayani Tuhan. Bagian kita itu nanti Tuhan sendiri yang memberkati, mau diberkati dengan banyak jiwa atau tidak, bagian kita menjalankan ini. Si tante itu akhirnya tenang. Cuma dia bilang gini, "Sedih, Yohan. Kenapa seperti ini? Pengen banget gereja kita rame, banyak gitu tuh." Saya bilang, ini kita lagi berproses. Jadi kita sama-sama pegangan tangan yuk, sama-sama setia, sama-sama dukung pendeta, sama-sama dukung program-program gereja sehingga kita sama-sama maju. Terkadang memang kalau kita membandingkan orang lain, kita akan tawar hati. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus, "Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati." Sikap kita menjadi saksi adalah tidak tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, Alkitab juga bilang, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa itu akan diasinkan. Kalau hati kita tawar sama Tuhan, hati kita tawar dengan pelayanan, hati kita tawar dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan menjadi saksi terang. Mulut kita, ucapannya tidak akan menjadi berkat. Kelakuan kita tidak menjadi berkat. Pola pikir kita tidak menjadi berkat. Jadi yang menjadi dasar utama pertama adalah sikap hati kita tidak boleh tawar dalam menjadi saksi yang setia. Yang kedua, prioritas pemberitaan saksi Kristus. Prioritas kita dalam menjadi saksi Kristus itu apa? Saya sudah pernah beberapa kali bersaksi di depan murid senior. Saya kalau melihat tayangan YouTube, tayangan sosial media tentang hamba-hamba Tuhan, saya milih-milih. Kalau orang itu lebih banyak berbicara tentang pelayanannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan sedikit menyebut nama Tuhan, saya tidak akan pernah melihat hamba Tuhan itu lagi, atau mendengar tayangan itu lagi. Karena yang menjadi pokok pembicaraan adalah dirinya sendiri, bukannya Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh Paulus, prioritas pemberitaan saksi Kristus tidak boleh memberitakan diri sendiri, namun harus fokus pada tugas utama, yaitu memberitakan Kristus. Memberitakan siapa? Kristus. Kalau engkau diberkati Tuhan, ditanya apa kunci sukses bisnismu? Kalau dijawab, saya sukses bisnis karena melakukan ini. Sebenarnya itu adalah celah kita untuk bersaksi. Kita omong aja, sukses saya karena Kristus yang memberikan saya ide-ide cemerlang. Apa suksesnya pernikahan sudah sampai puluhan tahun? Kiat-kiatnya apa? Tipsnya apa? Rumah tangga. Harusnya kita ngomong,
Ini karena Yesus ada di keluarga kami. Apa apa kunci sukses anak-anak? Sehingga anak-anak jadi sukses semua. Kuncinya adalah Kristus. Kita saksi Kristus harus mengutamakan Yesus. Apa kunci masakan enak nih? Ibu-ibu yang kalau masak jualan juga kok enak, itu apa? Saya bertanya pada satu orang ibu, enak sekali ini mie-nya. Memang harganya memang mahal, tetapi ini bahan-bahannya premium, enak sekali. Ini berkat Tuhan, Yohan. Setiap saya mau masak, saya berdoa sama Tuhan. Menyertakan Yesus di dalam segala hal. Prioritas hidup kita harus Yesus. Prioritas hidup Bapak Ibu juga harus Yesus. Prioritas engkau anak-anak remaja harus Yesus. Bukan sosial mediamu, bukan pacarmu, bukan pekerjaanmu. Tetapi Yesus yang menjadi utama. Kalau Yesus menjadi utama, pemimpin dalam hidupmu, engkau akan luar biasa. Engkau akan menjadi manusia-manusia yang berguna. Kalau engkau tidak mengutamakan Yesus di masa mudamu, engkau mau jadi apa? Banyak anak-anak muda yang tidak menjadi apa-apa setelah dia sudah berumur 30-an. Masa muda mereka dinikmati senikmat-nikmatnya tanpa ada aturan. Mengikuti keinginan hati. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, lakukan saja. Akhirnya waktu mereka umur 30-an, mereka tidak punya apa-apa. Hidup mereka kacau. Harusnya 30 tahunan mereka sudah mapan. Tetapi yang terjadi adalah mereka malah masih mencari jati diri. Umur remaja, umur pemuda adalah umur yang singkat. Sesingkat itu kamu harus menentukan sikap hidupmu. Mau hidup benar dan berguna, atau hidup suka-suka tetapi kelak akan menyusahkan orang lain. Coba perhatikan orang-orang yang sudah berumur yang hidupnya kacau. Masa mudanya kayak apa? Pasti masa mudanya mereka tidak mencari Tuhan dan tidak mulai menata hidupnya. Andaikan mereka dari muda menata hidupnya, walaupun mereka saat berumur seusia saya punya banyak masalah, masih tetap cool. Saya sering sekali melihat di aplikasi TikTok ya, orang-orang yang berumur 50 tahunan yang sudah harusnya dipanggil oma sama opa, usia senior, masih joget-joget dengan pakaian seksi, padahal ini sudah keriput. Aduh Tuhan Yesus, saya melihat itu, aduh miris sekali. Kenapa ini bisa seperti ini? Ternyata diselidik demi selidik, masa mudanya tidak puas. Masa mudanya terkengkang. Dan akhirnya waktu dia berumur senior, ketemulah dengan sosial media yang bisa mengeksplor keinginannya. Dan sayangnya tidak ada batasnya. Prioritas hidup masing-masing orang berbeda-beda, memang. Ada prioritas yang pekerjaan, ada anak, ada juga istrinya, ada juga keluarganya, ada juga prioritas yang lain. Tetapi yang utama dan terutama haruslah Yesus. Supaya kita menjadi saksi yang setia. Pelajaran yang ketiga. Sumber kekuatan saksi Kristus. Sumber kekuatan saksi Kristus ini apa? Yang tadi kita pertama, prioritas kita adalah Yesus. Sumber kekuatan kita adalah siapa? Yesus. Allah yang menjadi sumber kekuatan setiap saksi Kristus. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya kemarin melihat satu kesaksian seorang artis. Ternyata artis ini kemo. Dia punya suami bule. Waktu dia kesaksian dengan artis juga gitu loh. Dia habis kemo yang kedua, dia sedang gak enak badan, tetapi suaminya bilang, yuk kita naik kapal. Waktu dia sudah, ini pasti mabuk nih aku, ini pasti gak enak, malah gak bisa menikmati hidup. Tetapi suaminya, ayo ikut biar kamu refreshing. Nanti di kapal itu ada AC, ada misalnya gak kuat, kamu di dalam kamar saja.
Akhirnya dia bilang iyalah dengan setengah hati. Waktu berangkat dia bilang, Tuhan saya mau ikut suami saya liburan, nyenengin dia. Tetapi Tuhan tolong jangan saya jadi beban dia. Jangan sampai nanti saya malah sakit, malah jadi merusak suasana. Dia berangkat. Akhirnya dia di kamar. Tapi di kamar kok ngapain ya saya di kamar. Yang lainnya karaokean, lainnya bersenang-senang. Akhirnya dia keluar. Dia mulai interaksi dengan banyak orang. Happy dia. Ketawa-ketawa, dia bisa makan enak. Padahal kalau kemo nggak bisa makan. Dia bisa senyum, bisa selfie, dia bisa segala macam, dia bersenang-senang. Dan waktu ditanya, loh kamu kok nggak muntah? Oh iya ya, kenapa saya nggak muntah ya? Ternyata dia bilang begini, ternyata itu kekuatan dari Tuhan yang membuat saya bisa bersuka cita. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Dia bisa bergembira dengan berkumpul dengan keluarganya. Dia bisa bertemu dengan anggota keluarga yang lain, bercerita, saling menguatkan, tertawa, dan segala macam. Dia akhirnya kuat. Dan disitulah dia merasakan kekuatan Tuhan yang membuat dia bisa sehat kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali kesaksian-kesaksian di dunia ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi saksi yang terang dengan berkata bahwa kekuatan, kemampuan, talenta, semua aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara sekalian itu berasal dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan, kekuatannya dari Tuhan, dan semuanya ini ada titipan dari Tuhan pada diri kita masing-masing. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sudah belajar ini. Jangan pernah merasa hebat tanpa Tuhan. Jangan pernah merasa bisa tanpa Tuhan. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali contoh orang-orang yang merasa hebat tanpa Tuhan. Dan ending hidupnya adalah mereka sengsara. Mereka tidak menjadi apa-apa. Mereka tidak berdampak. Malah mereka menjadi cemoohan, bahkan menjadi contoh jelek bagi kita semua. Pelajaran yang keempat, yang terakhir. Pengharapan saksi Kristus. Ayat yang ke-12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saksi Kristus harus berharap pada Allah yang membangkitkan dirinya untuk hidup kekal bersama Allah. Pengharapan kita itu apa? Apa hasil dari apa hasil yang kita dapat setelah kita hidup jadi saksi Kristus yang kita sudah memprioritaskan Tuhan, sudah meletakkan kekuatan kita dalam Tuhan, itu dapatnya apa? Dapatnya ini. Saat kita berkata-kata, kita berdampak bagi orang lain. Kita punya kuasa. Terus kita punya kesempatan hidup kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali kata-kata di Alkitab mengatakan bahwa berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saat Bapak Ibu berdoa Tuhan, kata Tuhan, karena berharap pada Tuhan tidak mengecewakan. Sudah berdoa banyak kali lebar, waktu buka mata loh keadaan belum berubah. Katanya bersama Tuhan, pengharapan itu bersama Tuhan tidak akan dikecewakan. Kenapa seperti ini? Mari kembali lagi ke Alkitab. Bahwa Tuhan itu selalu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tidak instan. Pribadi yang berproses. Pribadi yang akhirnya memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia dan pantas disebut menjadi saksi Kristus? Beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman saya posting di Facebook. Dia memfoto ada 2 orang ibu yang ada rak buku di pinggir jalan. Waktu itu ada Car Free Day, dia di buku ada buku susunan buku. Dia menuliskan, dia karena orang Muslim, dia berkata, lihat mereka giat memberitakan Injil. Sampai mereka berani membuka
apa tuh kayak rak buku gitu toh, memberikan secara gratis, dan mereka mulai menginjili. Kita sudahkah seperti mereka, katanya begitu. Saya mulai curiga, kenapa dia ini. Saya lihat memberitakan Injil, saya bilang gitu. Saya baca komennya, ada seorang temannya tanya, itu apa sih mak, gitu kan. Ini saksi Yehova. Wah, waktu saya tahu itu saksi Yehova, saya langsung membaca komennya. Mereka, tanpa pengetahuan mereka bilang bahwa itu orang Kristen. Orang Kristen. Wah, saya sudah mulai, waduh ini. Dan saksi Yehova itu kan memang kita tahu sama masing-masing, mereka sangat giat. Mereka bahkan datang ke rumah-rumah, nelpon segala macam, dan itu juga dilakukan oleh teman-teman yang dirasakan oleh teman-teman saya di Facebook itu. Oh ya, mereka nelpon, mereka datang ke rumah, mereka bercerita gini dan membagikan buku dan gini gitu. Akhirnya saya komen di situ karena saya Kristen gitu kan. Punten mak, saya bilang gitu. Saksi Yehova itu tidak bisa dikatakan Kristen karena mereka tidak mempunyai pemahaman kekristenan seperti kami orang Kristen. Bahkan mereka bisa dikatakan ajaran sesat. Mereka tidak bisa dikatakan Kristen. Kami yang Kristen saja menghindari mereka. Jadi kalau memang jadi mereka saksi Yehova tidak bisa dikatakan Kristen, saya bilang begitu. Sebenarnya intinya adalah pemahaman mereka tentang iman, tentang kekristenan, tentang Yesus sendiri sangat berbeda dengan pemahaman kita. Tentang Alkitab yang sudah kita pahami ini pun mereka berbeda gitu kan. Mereka berbeda jauh sekali, bahkan bertolak belakang. Jadi saya mengatakan itu supaya teman-teman saya paham bahwa mereka tidak sama dengan kita orang Kristen seperti biasanya ini. Akhirnya dia, oh ya terima kasih untuk memberikan info. Jadi saya sekarang paham siapa mereka. Kita kalau tahu sesuatu, kita harus berani untuk berbicara. Supaya apa? Supaya kita tidak menjerumuskan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, belajarlah Alkitab lebih sungguh lagi. Supaya kita tahu kebenaran. Saat kita ada sesuatu yang tidak benar sesuai Alkitab, kita ngerti bagaimana kebenaran itu seharusnya dibicarakan, ditegakkan. Karena belajar Alkitab sehari-hari itu wajib. Kita sudah belajar hari ini tentang menjadi saksi yang setia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi saksi yang setia. Banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi saksi yang setia. Bisa beribadah di tempat gereja di mana Bapak Ibu tergembala. Membayar perpuluhan di mana Bapak Ibu Saudara sekalian tergembala. Mulai belajar melayani. Mulai belajar untuk mengikuti kegiatan ke gereja. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama menilik hati kita masing-masing dan berdoa pada Tuhan. Bapa, sudahkah saya menjadi saksi yang setia di hadapan-Mu? Kita akan tutup Alkitab kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa menjadi saksi yang setia sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati murid remaja, dewasa, senior. Berkati semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah tayangan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.